Oke, bagaimana? Kita lanjut aja ya, Bang ya. Kita lanjut ya, Bang ya. Boleh, nggak apa-apa. Teman-teman, kita tahu bahwa selama ini mereka selalu katakan bahwa Tuhannya Kristen itu ada 3. Atau Allahnya Kristen itu ada 3. Nah, kali ini teman-teman sekalian saya akan jelaskan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Yang kita kenal di dalam nama Bapa, lalu Bapa memiliki yang namanya Firman, dari kita sebut sebagai anak. Lalu Bapa itu mempunyai roh yang kita sebut sebagai Roh Kudus. Maka Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu keilahian. Maka tidak ada 3 Tuhan. Yang ada adalah satu Tuhan dengan kita mengenalnya. Makanya berbicara Tritunggal atau Trinitas tidak berbicara terkait tentang keberapaan Tuhan atau keberapaan Allah. Tapi kita berbicara bagaimana Allah yang esa itu yang ditunjukkan kepada kita dalam syahadatnya orang Israel. Sema Yisrael Echad. Kekristenan kita teman-teman sekalian, kita mempercayai bahwa Allah kita itu adalah Allah yang esa. Ya, kita paham, kita punya Allah yang esa. Tetapi Allah yang esa itu bagaimana? Ya, dia satu, tetapi kita melihat dia di dalam karyanya itu ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Mula-mula 1 sampai 3. Di sana kita bisa menemukan 3 pribadi atau 3 hipotesa, ya. Itu ada Allah, ada Roh Allah, dan ada Firman Allah. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan segala sesuatunya melalui firman-Nya, kawan-kawan. Melalui firman-Nya. Maka firman-Nya inilah yang mengerjakan, ya, baik di dalam penebusan maupun dalam penghakiman di akhirat. Kita tahu bahwa Yesus Kristuslah yang nantinya akan menghakimi dunia ini. Nah, oleh karenanya kawan-kawan, kita mengenal Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, ya, en arke en hologos kai hologos prostoteon kai en hologos. Maka jelas bahwa firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Maka firman itu dalam ayat 3 menciptakan segala sesuatunya. Dan firman yang adalah Allah diutus ke dunia. Ya, diutus ke dunia mengambil rupa seorang manusia untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Yaitu kekekalan manusia tetap dinyatakan berdosa. Maka satu-satunya yang bisa menebus manusia itu adalah Allah itu sendiri. Inisiatif Allah itu sendiri yang bisa menebus kita. Nah, oleh karenanya kawan-kawan sekalian, ya, itulah konsep ketuhanan kita. Kita tidak pernah menyembah 3 Tuhan. 1 tambah 1 tambah 1. Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus. Berarti ada 3 Tuhan. Itu adalah pemikiran, ya, orang yang tidak mengerti kekristenan tapi berani keluar-keluar tentang kekristenan. Ya. Jadi Yesus katakan bahwa dia adalah firman. Dia adalah utusan dalam Yohanes 17 ayat 3. Tapi bukan berarti bahwa dia bukan Allah. Yesus adalah Allah. Karena dia adalah firman yang ada di dalam Allah. Oke, jadi teman-teman sekalian, itu dulu tentang konsep ketuhanan dalam kekristenan kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan 3 Tuhan, tetapi 1 adanya. Tadi barusan kau mengatakan di dalam kekristenan tidak ada 3 Tuhan. Di dalam kekristenan tidak membahas tentang keberapaan Allah atau keberapaan Tuhan. Nah, inilah bahasa Kristen gitu ya. Tetapi kalau dalam pengajaran Yesus, jelas sekali di situ Yesus mengajarkan ada keberapaan Tuhan yang benar. Penekanannya dalam Yohanes 17 nomor 3. Itu keberapaan Tuhan itu. Hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau sudah satu-satunya itu berkaitan dengan keberapaan.
Satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Siapa Allah yang benar di situ menurut Yesus? Engkau yang mengutusnya. Lalu Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan. Hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku, Yesus yang diutus. Jadi jelas posisinya. Posisi Yesus sebagai utusan Tuhan, posisi yang mengutus adalah Allah yang benar, yang satu-satunya. Lalu Kristen sering mengatakan di Kristen itu tidak tentang membahas tentang keberapaan, tetapi kebagaimanaan. Nah inilah antara pengajaran Yesus dengan pengajaran Kristen tidak sinkron gitu. Karena Yesus mengajarkan tentang keberapaan Tuhan, jelas sekali itu. Satu-satunya Tuhan yang benar itu sudah satu-satunya loh, berarti itu keberapaan. Kalau sudah lebih daripada satu Tuhan, itu udah gak benar. Satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti kalau sudah ada 2 atau 3 Tuhan itu udah gak benar. Gitu. Kemudian, tadi kau katakan tentang Yesus menghakimi gitu ya. Nah, teman Kristen harusnya mengetahui itu, mengkaji. Apa isi penghakiman Yesus nanti di akhir zaman? Sebagai referensi, baca Yohanes 12 nomor 48. Dalam Yohanes 12:48, di situ penekanannya, barang siapa yang tidak percaya kepadaku, kata Yesus, sudah ada hakimnya. Apa itu hakimnya Yesus? Hakimnya adalah firman yang aku ajarkan. Itulah yang jadi hakimnya nanti. Sekarang kita lihat. Firman yang disampaikan oleh Yesus, apa-apa saja. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Kita di situ siapa? Yesus dan orang-orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Berarti Yesus bertuhan kepada Allah. Orang Israel juga bertuhan kepada Allah. Itu firman yang disampaikan oleh Yesus. Sebagaimana Yesus mengakui dalam Yohanes 12:50. Dia berkata-kata berdasarkan firman yang diterima olehnya. Lalu Yohanes 17 nomor 8. Dia menyampaikan firman. Sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka Bani Israel. Dan mereka sudah menerimanya. Firman yang disampaikan oleh Yesus sudah jelas. Siapa yang Tuhan, siapa yang utusan Tuhan. Yang Tuhan itu yang mengutus Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus yang Tuhan itu Bapaknya. Tuhan langit dan bumi gitu. Kalau kau katakan Yesus ini juga Tuhan, berarti ada 2 Tuhan dalam Kristen. Berarti Matius 11 nomor 25. Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Namun Kristen tidak menerima satu Tuhan gitu. Tetapi kenyataannya dalam Matius 11 nomor 25 sangat terang dan jelas. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa itu bukan anak, anak bukan Bapa. Bapa mempunyai kehidupannya sendiri, anak mempunyai kehidupannya sendiri. Berarti anak bukan Bapa, Bapa bukan anak. Menurut anak, Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapaknya. Nah, kalau menurut Kristen, dua-duanya dikatakan Tuhan. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Baca lagi Yohanes 17:21 gitu. Ternyata aku, Bapa, mereka para murid juga satu. Kenapa para murid gak dituhankan gitu. Oke, waktunya habis. Oke, waktunya habis Bang. Iya, waktunya habis Bang. Ya. Oke, baik. Gimana cara mengakhirinya? Jadi dari sudah nanti saya yang akan atur nanti Bang. Jadi dari pertanyaanmu saya konfirmasi Bang ya, ada hanya 2 saja dari semua narasi Anda, hanya 2 pertanyaan yang perlu saya jawab. Yang pertama ayat 3. Ternyata hidup yang kekal itu mengenal Allah satu-satunya. Yang kedua yaitu Tuhan itu yang mengutus Yesus. Jadi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang mengutus Yesus. Sekalipun Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Oke ya, jadi itu narasi Anda yang perlu saya akan jawab. Baik. Terima kasih Bang. Saya buka Alkitab saya dulu supaya ini ya.
Baik, ya. Yohanes 17 ayat 3 saya buka dulu. Oke, silakan Bang, terima Bang, sudah waktunya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, menurut Bang Sarul bahwa kita memiliki 3 Tuhan sesuai dengan narasinya ya. Jadi karena ada Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan ya. Sekalipun saya sudah jelaskan beberapa kali ya kawan-kawan ya. Jadi Bang Sarul silakan perhatikan gambaran saya dulu. Bang Sarul silakan perhatikan. Ini kami gambarkan sebagai Allah ya. Di sini ada Bapa Bang. Lalu di sini ada yang namanya firman-Nya ya. Yang adalah Yesus. Dan di dalam Bapa juga ada yang namanya Roh Kudus. Oke ya. Gitu. Nah, jadi satu hakikat Bang ya. Ketiganya ini memiliki satu hakikat, yaitu Allah satu-satunya. Allah satu-satunya. Jadi supaya abang bisa paham hal ini dulu ya. Sebelum saya masuk ke ayat Yohanes 17 ayat yang ketiga ini ya. Jadi, perhatikan, Bapa memiliki yang namanya firman yang ada di dalam Bapa itu sendiri. Jadi tidak mungkin dua. Oke? Tidak mungkin dua. Oke? Kemudian Roh Kudus juga ada di dalam Bapa, adalah sumber kehidupan di dalam Bapa. Bapa ini adalah sang sumber, di dalamnya ada firman dan ada Roh Kudus. Kemudian, ya, apakah sekarang kita menyimpulkan 3 Tuhan? Tidak. Ini berbicara tentang Allah satu-satunya atau Allah yang esa. Sama halnya dengan Bang Sarul, ya. Anda memiliki yang namanya firman. Saya harus buka pikiran Anda di sini dulu. Anda punya tubuh dan Anda punya roh. Ya. Bang Sarul mohon diperhatikan Bang Sarul. Mau diperhatikan Bang Sarul? Bang Sarul? Sip. Bang Sarul mohon diperhatikan dulu Bang. Ini penting supaya Anda lanjut. Oke ya. Lanjut. Sip. Ini Bang Sarul, Anda punya firman, Anda punya tubuh, Anda punya roh. Sekarang saya tanya, ada berapa yang bernama Sarul? 1. Oke ya. Anda bukan 3, Anda punya firman, Anda punya tubuh, Anda punya roh. Anda tidak dikatakan 3, Anda tetap 1. Demikianlah Allah Tritunggal. Ada Bapa, di dalam Bapa ada firman, di dalam Bapa ada Roh Kudus. Ada berapa Allah? 1 Allah. Hanya 1 Allah, itu Allah yang esa. Kami mengenai Allah yang esa itu 3 pribadi dan 1 hakikat. Sekarang kita masuk dalam Yohanes 17. Yohanes 17 ayat yang ketiga berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sekarang Anda perhatikan, untuk mengenal hidup yang kekal itu adalah harus mengenal Allah yang benar, yaitu Bapa, ya. Harus mengenal Allah yang benar, yaitu Bapa dan utus. Kenapa Yesus disebut sebagai utusan? Karena Yesus keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa ini. Yohanes 10, Yohanes 8 ayat yang ke-42. Nanti bisa cek. Ya, ayat 42. Oke. Jadi makanya dikatakan dia diutus karena dia keluar dari Bapa. Tapi dia ada di dalam Bapa sebelumnya karena dia adalah firman. Sekarang gini, dalam ayat 2-nya, Yesus Kristus memberikan hidup yang kekal. Yesus memberikan hidup yang kekal. Bukankah hanya Bapa, bukankah hanya Yesus yang bisa memberikan hidup kekal, tapi Yesus ternyata memberikan hidup kekal yang menunjukkan bahwa dia dan Bapa itu adalah satu Allah yang benar. Lalu ayat 5. Perhatikan ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oke ya? Jadi Yesus Kristus sudah ada sebelum dunia ada. Jadi bukan baru ada ketika dia dilahirkan. Dia sudah ada di dalam hadirat. Dia sudah memiliki kemuliaan. Dunia dijadikan terus, ya. Sekarang saya tanyakan, Anda mengatakan bahwa ya Allahmu itu satu, tauhid, ya. Sesuai dengan yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah 255. Saya tidak buka karena waktu saya ya. Al-Baqarah 255 dikatakan bahwa Tuhan itu tauhid ya, Tuhan itu satu,
Tuhan itu Maha Esa. Sementara kalau kita lihat, Al-Quran juga menggambarkan Tuhan sebagai. Jadi kita melihat bahwa tauhid itu pun memiliki kejamakan dalam dirinya dengan memiliki sifat-sifatnya. Apakah kemudian kita bisa katakan bahwa Allah umat Islam itu memiliki apa atau banyak begitu? Karena dia memiliki 99 nama ya, atau bagaimana itu? Ya, jadi silakan Anda jelaskan itu bagaimana konsep Allah yang tauhid itu. Ya. Itu saja, satu aja dulu pertanyaan saya, Bang. Karena saya berfokus menjawab pertanyaanmu. Silakan Anda jawab. Baik. Terima kasih. Ya. Baik. Sudah ya. Tadi Ya. saudaraku TV Laskar menjelaskan Bapa itu adalah sang sumber yang di dalamnya dikatakan ada firman dan roh gitu ya. Nah, baik. Ketika firman itu belum menjadi manusia, oke lah itu satu gitu ya. Bapa, firman dan roh. Karena firmannya masih di diri Tuhan itu. Gitu. Dan itu satu gitu. Tetapi kalau kita melihat dalam Yohanes 1 nomor 14, dan firman itu telah menjadi manusia. Artinya firman itu sudah terpisah. Firman itu sudah terpisah. Yang tadinya Tuhan itu satu, lalu firmannya seperti ini ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Lalu dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Berarti yang tadinya satu Tuhan menjadi dua Tuhan. Secara tidak langsung Kristen mengimani dua Tuhan. Meskipun mulut mengatakan satu, namun hati tetap dua. Bapak bukan anak, anak bukan bapak. Pribadi yang berbeda. Yang tadinya satu Tuhan jadi dua Tuhan. Padahal kalau kita tanya dengan pengajaran Yesus, siapa yang Tuhan Yesus? Yang Tuhan itu Bapakku. Matius 11 nomor 25. Lalu Tuhan itu bisa dilihat nggak, Sus? Oh, nggak bisa. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Yohanes 1 nomor 18. Yohanes 5 nomor 37. Tuhan itu ada di mana, Sus? Tuhan itu di langit. Matius 23 nomor 9. Tuhan itu di langit. Apakah ada yang sama dengan Tuhan? Oh, nggak ada. Ini. Makanya sebenarnya kalau dikatakan firman itu adalah Allah, ketika firman itu masih melekat pada diri Tuhan. Karena Tuhan itu maha berfirman. Firman Tuhan itu adalah sifat Tuhan, maha berfirman gitu. Kalam. Kalau di dalam istilah Islam itu mutakallimun atau kalam. Sifat Allah yang maha berfirman. Kristen mengimani sifat Allah ini nuzul keluar gitu. Yang tadinya Tuhan maha berfirman, satu Tuhan, firmannya keluar jadi manusia. Berarti dua Tuhan jadinya. Pribadi yang berbeda. Ini pengajaran bukan pengajaran Yesus. Lalu kemudian dalam Islam gitu ya, coba jelaskan. Allah mempunyai asma wa sifat atau asmaul husna gitu ya. Nah, tentang asmaul husna sesuai dengan namanya. Asmaul husna itu artinya nama-nama terbaik bagi Allah. Apa nama-nama terbaik bagi Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Apa arti Ar-Rahman? Ar-Rahman itu yang maha penyayang. Siapa maha penyayang itu? Allah. Ar-Rahim, maha pengasih. Siapa maha pengasih itu? Allah. Al-Malik, maha raja di atas raja. Siapa raja di atas raja? Allah. Jadi nama-nama Allah itu merujuk kepada Allah. Sesuai dengan nama-namanya, asmaul husnanya. Nama-nama terbaik Allah. Allah itu maha pengasih. Ar-Razak, yang maha memberikan rezeki. Al-Karim, yang maha mulia. Al-Khaliq, yang maha pencipta. Itu semuanya kembali kepada Allah gitu. Nah, kalau di Kristen, firman itu punya pribadi sendiri. Kemudian sumber itu punya pribadi sendiri. Tidak merujuk kepada sang sumber. Artinya, Tuhan Kristen ada tiga. Mulut mengatakan satu, dalam otak ada dua. Karena anak bukan bapak. Bapak bukan anak, lain lagi roh gitu.
Makanya dalam Matius 11 nomor 25, ketika Yesus mengatakan yang Tuhan itu adalah Bapaknya, Kristen yang mengatakan dua-duanya Tuhan, itu pengajaran siapa? Apakah pernah Yesus mengajarkan akulah Tuhan? Aku Tuhan juga loh. Selain Bapak Tuhan, aku juga Tuhan loh. Kami dua-duanya Tuhan. Ada nggak Yesus mengajarkan seperti itu? Tuhan itu Tritunggal. Dengarlah hai Israel. Tuhan itu Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh. Ada nggak? Nggak ada. Pengajaran Yesus ketika orang Yahudi bertanya, Guru, hukum apa yang terutama? Apa kata guru ini ketika ahli Taurat bertanya kepada dia? Dengarlah hai Israel. Hukum yang terutama itu adalah mereka. Hukum yang terutama itu adalah Tuhan Allah kita. Tuhan itu esa. Siapa kita di situ? Kita di situ Yesus dan orang-orang Israel. Berarti Yesus bertuhan kepada Allah, orang Israel juga bertuhan kepada Allah gitu. Baik, silakan. Iya. Oke, terima Bang. Baik, teman-teman sekalian, ini tadi ya saya sedikit menyampaikan kepada Bang Sarul, sedikit lagi nanti ke depan kalau Anda menjawab, Anda pakai dalil. Anda tunjukkan ayat-ayat karena kita bicara terkait dalil. Oke ya, Anda merujuk kepada ayat Al-Quran, ayat Alkitab, Anda harus tunjukkan ayatnya Bang. Ya, Anda harus tunjukkan ayatnya baru saya jawab. Baik ya, tadi Anda mengatakan bahwasanya itu bagaimana Tuhan, tapi satu Tuhan, tapi dalam hati itu sebenarnya ada dua Tuhan. Teman-teman, saya sudah jelaskan tadi, dalam pemikiran daripada Bang Sarul ini, itu Yesus itu baru ada ketika dilahirkan. Yesus sudah ada sebelum dilahirkan. Dia adalah Allah, makanya dia katakan aku adalah Alfa dan Omega. Dalam Wahyu pasalnya, ya Wahyu pasal yang ke-1 ayat. Kenapa? Karena Yesus sudah ada. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Siapa lagi yang maha kuasa kalau bukan daripada Yesus Kristus? Ya, daripada Allah. Oke. Anda mengatakan karena memang firman telah menjadi manusia berdasarkan Yohanes 1 ayat yang ke-14. Menjadi dua Tuhan. Oke. Allah melalui mengutus firman-Nya menjadi manusia bukan berarti dia terlepas daripada Sang Bapa. Oke. Dia punya hakikat yang sama. Itu sebabnya di dalam Yohanes 10 ayat 30 jika Anda tidak framing itu, dia katakan aku dan Bapa adalah satu. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Keilahiannya. Saya sudah katakan tadi Bang, ini perhatikan lagi gambarnya Bang. Ini gambarnya. Ada berapa Bapak? Yesus ketika firman mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ini memiliki satu kesatuan yang adalah apa? Allah satu-satunya, yaitu Allah yang esa itu. Bukan memiliki tiga Tuhan. Saya sudah kasih contoh kepada Anda tadi. Anda punya firman. Sekarang firmanmu, suaramu ini Farul, kaset atau apalah gitu. Apakah kemudian Anda menjadi dua? Sarul menjadi dua? Tidak. Tetap hakikatmu tetap satu, yaitu manusia bernama Sarul. Ya. Jadi ini yang dimaksudkan ketika firman menjadi manusia bukan berarti terlepas dari Bapa. Itu sebabnya Yesus selalu mengatakan, selalu berkomunikasi, berdoa dengan Bapa. Itu selalu melakukan itu. Kenapa? Karena dia tidak bisa terpisah daripada Allah Bapa. Itu bukan Tritunggal lagi Bang, itu triteisme yang memiliki tiga Tuhan karena masing-masing punya kehendak. Tapi Yesus Kristus tidak punya kehendak dalam dirinya. Anda membawa tadi dalam Yohanes 17 ayat yang ke-21 tadi ya. 21 tadi. Oke. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini? Supaya murid-muridnya
orang-orang percaya yang sudah diberikan kepadanya oleh Sang Bapa itu tidak bisa lagi dipisahkan dari dia. Makanya Yesus berkata, aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan tidak seorang pun yang bisa mengambil mereka daripada aku, yaitu di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28. Ya, ini teman-teman saya semua pakai dalil ya. Dan aku memberikan akan binasa sampai selama-lamanya. Baik, sekarang saya tanyakan tentang Islam lagi, Bang. Ya. Anda coba tunjukkan kepada saya bagaimana kemudian Al-Quran menunjukkan eksistensi daripada Allah yang tauhid itu. Ya, dan bagaimana kemudian ya Allah yang tauhid itu ya namanya dikenal oleh bangsa Israel sebelum Islam. Karena nama Allah Subhanahu wa taala itu baru ada di abad ke-7 yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Anda coba jelaskan kepada saya untuk menggunakan dalil ayat Al-Quranmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu disembah oleh Musa, Abraham, Ishak dan Yakub atau orang-orang Israel sebelumnya atau nabi-nabi sebelumnya. Apakah mereka sembah? Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan Tuhanmu dengan Tuhan Israel. Tuhan Israel bisa berwujud, bisa menampakkan diri, tapi Tuhan Islam dengan makhluk tidak bisa dilihat, tidak bisa dinyatakan, tidak bisa menunjukkan dirinya, eksistensinya seperti apa, tidak bisa ditunjukkan. Sekarang pembuktian ada di Anda untuk menggunakan dalil-dalil juga, Bang. Jangan hanya modal congor. Silakan. Baik. Gak usah ketawa dulu lah. Aku bisa juga nih, ha. Aku bisa juga. Santai, Bang, santai. Jangan santai. ngibur diri lah, ya. Aku bisa juga nih, aku bisa juga loh. Saja. Ya, silakan. Baik, silakan. gini ya Rip ya. Gini Laskar. Sebelum ke Al-Quran, aku mau jelaskan dulu nih, aku mau tanggapin pernyataanmu. Karena Wahyu 1 nomor 8 adalah andalannya Kristen. Belum lagi sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ini andalan ini. Gini ya Rip ya, TV Laskar ya. Kau kalau bawa Wahyu 1 nomor 8 itu, baca Wahyu 1 nomor 1-nya. Dalam Wahyu nomor 1, Wahyu 1 nomor 1, inilah pernyataan, itu apokalipsis itu bahasa Yunaninya. Apokalipsis. Pernyataan. Inilah pernyataan Yesus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Gitu loh. Jadi perkataan Yesus itu adalah firman yang diterima oleh Yesus. Yang dimaksud dengan Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega, itu Yesus mengutip dalam perjanjian lama. Akulah yang awal dan yang akhir. Yesus itu muncul dalam Lukas 1 nomor 31. Apa kata malaikat? Maria, jangan takut. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kau beri nama dia Yesus. Di situ ada Yesus. Sebelumnya nggak ada Yesus, jangan halu ya. Wahyu 1 nomor 8 itu kutipan. Makanya kitab Wahyu itu kitab hipokrif. Kitab yang sulit dipahami. Ini Bapak Gereja mengatakan. Tidak bisa dibedakan mana perkataan Yesus, mana perkataan penulis, mana perkataan yang diterima oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Karena Yesus itu penerima wahyu, penerima firman. Sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka. Kristen tidak punya standar, mana perkataan Yesus, mana firman yang diterima oleh Yesus. Ketika Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega, lalu mengatakan Yesus itu sudah ada dulu-dulu. Halu namanya itu. Baca Wahyu 1 nomor 1 itu. Dikatakan inilah pernyataan Yesus yang dikaruniakan oleh Allah kepada Yesus. Jadi itu karunia Tuhan. Yang mana yang Tuhan? Yang memberi karunia atau yang menerima karunia? Ayo, tolong tanggapi itu. Yang mana yang Tuhan? Yang memberikan karunia atau yang menerima karunia? Kalau dua-duanya kau katakan Tuhan, berarti Tuhanmu dua. Kemudian Arif ya. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Ini andalan Kristen juga ini. Yohanes 10:30. Tidak mampu menjelaskan satu apa? Satu apa?
Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu tubuh, satu pribadi? Kan tidak. Kalau tidak berarti tiga pribadi, berarti tiga Tuhan. Bahkan Yohanes 10 itu konteksnya Yesus ditolak oleh orang Yahudi, Rip. Itu perikopnya Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi. Ketika Yesus mengajarkan agar orang Yahudi percaya kepada dia, bahwasanya dia itu utusan Tuhan, lalu dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Yang dimaksud aku dan Bapa adalah satu itu adalah pengajarannya. Pengajarannya. Bukan satu hakikat, tidak ada. Itu kok tambah-tambah itu. Tidak ada aku dan Bapa satu hakikat. Di mana? Di mana Yesus pernah mengatakan aku dan Bapa satu hakikat? Jadi Kristen aku sekarang. Di mana? Tidak pernah Yesus mengatakan aku dan Bapa satu hakikat. Nggak ada. Aku dan Bapa adalah satu di situ. Maksudnya satu pengajaran. Baca satu perikop. Kemudian tadi kau bertanya, tolong kau jelaskan bagaimana Al-Quran menunjukkan keberadaan Allah. Allah itu dijelaskan oleh Allah sendiri dalam Asy-Syu'ara ayat 11. Ya, Asy-Syu'ara ayat 11. Allahu laisa kamitsli syai'un. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Lalu ditekan lagi dalam Al-An'am 103, la tudrikul absar. Bahwasanya dia Allah tidak dapat dicapai oleh panca indera penglihatan mata. Jadi Allah itu nggak bisa dilihat. Sebagaimana pengakuan Yesus, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Dalam Yohanes 11, dalam Yohanes 1 nomor 18. Sebagaimana juga dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37. Kamu tidak pernah melihat rupanya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Nah ini pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus sama dengan pengajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meneruskan pengajaran Yesus. Yesus bertuhan kepada Allah, Nabi Muhammad bertuhan kepada Allah. Iya, waktunya sudah habis, Bang. Iya, waktunya sudah habis. Iya, silakan. Iya. Iya, jadi teman-teman nilai sendiri ya, siapa yang modal congor ya. Makin kesini makin congor yang mulai naik ini. Ya. Pakai dalil dibilang congor. Inilah hebatnya teman-teman. Ya. Inilah hebatnya kekristenan dan Alkitab kita. Kita menanyakan tentang Alkitab. Kita menanyakan tentang sesuatu apapun dari kitab sucinya, larinya kepada Alkitab. Mantap. Dan satu pun dari awal sampai terakhir ayat yang ditunjukkan kepada kita juga nihil. Ya. Ini kayak dikatakan debater Islam. Ini kayak dikatakan ini orang cerdas dalam Islam. Dari awal sebelum diskusi saya katakan kita by data. Jawab dengan kitab sucimu. Saya bertanya, kamu bertanya tentang kitab suci saya jawab dengan kitab suci saya. Bro, saya bisa menarasikan yang awal dan yang akhir itu. Saya bisa menunjukkan di dalam surah Al-Hadid 3. Dia katakan dialah yang awal, yang akhir, yang jauhir dan yang batin. Siapakah itu? Allahmu itu. Siapakah itu? Itu bisa jadi itu adalah Muhammad mengakui tentang apa? Tentang yang menuju kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Catat Bang, dalam Al-Hadid nanti Anda jelaskan. Dalam surat Al-Hadid 3, ya, karena Anda dari tadi tidak buka, saya tidak buka. Ya, Al-Hadid. Karena saya sudah ada pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada Anda nanti setelah ini. Dikatakan dia adalah yang awal, yang akhir, ya, yang johir dan yang batin. Dikonfirmasi itu di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 tadi dikatakan. Dan di dalam ayat yang ke-18, ayat 17 berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup, aku telah mati. Oke? Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Mantap. Ya. Jadi Bang, saya juga bingung dengan itu ya. Yang Tuhanmu itu yang mana? Karena di dalam surah Al-Maidah 33 dikatakan begini. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibutuh, sorry ya saya agak selewengkan membacanya, atau disalib, oke ya, atau di tangannya dan kaki
Ya, mereka secara silang dan diasingkan dari tempat kediamannya. Bang, saya mau tanya, kalau Anda memberontak kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda memberontak kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda memberontak kepada Muhammad. Tuhanmu itu berapa, Bang? Tauhidkah atau satukah Tuhanmu? Bukankah di sini bahwa kamu harus taat kepada Muhammad? Jadi dalam artian kamu juga menjadikan Muhammad sebagai Rob. Maka kalau Allah itu adalah Rob, maka Muhammad juga dipanggil sebagai Rob. Berarti ada dua Tuhanmu. Okay? Ya. Anda menanyakan itu kepadamu. Anda mengatakan firman telah menjadi manusia, berarti ada dua Tuhan dalam kekristenan. Kalau Anda mengatakan bahwa dua-duanya Tuhan, berarti Anda ya pastinya Kristen Tuhannya ada dua atau ada tiga. Tapi jelas-jelas saya sudah katakan tadi bahwa Bapa ini ya atau firman-Nya ada di dalam Bapa. Bapa di dalam Bapa ini ada memiliki Roh Kudus dan di sini tidak berbicara Allah yang satu itu, Allah yang esa itu. Karena Allah Tritunggal berbicara keberapaan, bukan berbicara kepada keberapaan Allah, Bang. Ya, bukan berbicara kepada keberapaan Allah, tapi bagaimana Allah yang esa. Itu yang harus Anda catat, bro. Berapa Allah yang esa itu? Maka kita kenal dia sebagai Bapa, memiliki firman dan memiliki roh. Ini adalah satu kesatuan di dalam Bapa. Maka Anda tidak bisa memisahkan firman. 1 ayat 1 dikatakan apa, Bang? Ya, Yohanes 1 ayat 1 berkata begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka itulah yang satu hakikat. Dan Yesus Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Kolose pasal 2 ayat 5 menerangkan itu. Saya pakai data, ya. Pakai data. Ya. Sebentar. Ya. Waktu habis, bro. 1 Timotius 2 ayat 5. Nih. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dialah yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Oke. Jadi Allah yang Esa yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia itu, saksinya pada waktu yang ditentukan. Jadi Allah yang Esa itu berbicara Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, silakan Bang, jawab pakai Al-Qur'anmu. Jangan jawab pakai Alkitab, Bang. Baik. Ya, kecuali Anda menanyakan Alkitab Takut. baru. Ya. Dan Anda Ya, kalau biasakan berkaitan tunjukkan dengan datanya, Yesus, Bang, ya. Supaya kita tidak berkaitan dianggap dengan congor. Yesus Karena tentu komentar pakai di Bible saya, dong. sebentar Bang. Iya, komentar di saya itu justru banyak udah komentar congor. Kenapa nggak ada data? Gitu. Loh, Silakan. itu pakai data, aku sebutkan datanya tadi barusan. Datanya disebutkan loh, Laskar. Iya, Kau buka aja Bang, datanya. ditunjukkan Kalau aku datanya, bohong Bang, baru kau ditunjukkan bongkar. datanya supaya tidak dianggap congor. Makan waktu. Baik, kita lanjut Iya, ya. masalahnya Anda kan harus tunjukkan data. Tadi barusan Arif membawa, TV Laskar membawa, karena Allah itu Esa, maka Esa juga pengantaranya. Ini ketampul lagi nih. Jelas Yesus itu sebagai pengantara. Artinya Allah itu cuma Esa satu-satunya. Karena Allah itu Esa, Esa juga lah pengantaranya, yaitu Yesus. Jelas ketampul lagi Arif. Jadi Yesus itu sebagai pengantara antara Allah kepada manusia. Itulah posisi Yesus. Ketampul ya. Lalu kemudian Rip, tadi satu pun gak kau tanggapin tadi. Ya, tentang apa yang kau sampaikan. Tidak kau jelaskan Yohanes 10:30 itu apa itu maksud aku dan Bapa adalah satu itu. Satu hakikat di mana Yesus mengaku aku dan Bapa satu hakikat. Gak ada kau sampaikan dalilnya. Kau minta sama aku dalil, tapi kau gak pakai dalil, kau congor juga. Pakai dalil dong. Di mana Yesus pernah mengatakan aku dan Bapa satu hakikat. Yohanes 10:30 itu konteksnya Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi. Baca satu perikop itu. Justru setelah dia mengatakan seperti itu, dia dilempari oleh orang-orang Yahudi. Ya, dikatakan dia menghujat Tuhan dalam Yohanes 10:33. Kalau Yohanes 10:33 itu kau sandarkan bahwasanya dia adalah Tuhan, karena perkataan orang Yahudi, baca Yohanes 10:20. Itu harus kau pakai juga.
Dia dituduh sebagai, gak usah aku sebut. Lalu kemudian read. Ya. Tentang Al-Hadid ayat 3. Ini jangan halu ya, jangan ngarep, nggak ada Yesus di situ. Huwal awalu wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu maha awal, maha mengakhiri, maha zahir, maha nyata, maha batin, maha tersirat, maha tersembunyi, itu Allah. Jadi Allah maha segala-galanya. Jangan kau katakan dia Yesus. Karena di Al-Quran Yesus itu kafir orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Al-Ma'idah ayat 72. Laqad kafarul ladzina qala innallaha Isa ibnu Maryam. Kafir hukumnya. Orang yang bertuhan kepada Nabi Isa atau Yesus kafir hukumnya. Wahum minal khasirin. Mereka itu adalah bagian orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Buktinya apa? Baca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Kristen diusir itu. Kamu Kristen, aku tak pernah kenal kalian itu. Tidak. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Pada saat itulah aku akan mengatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku. Coba, siapa itu yang diusir? Umat Islam atau Kristen? Lalu baca lagi Markus 12:29. Ini sama dengan perkataan Nabi Isa dalam Al-Imran 51. Al-Imran 51 di situ Nabi Isa mengaku innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Dengarlah hai Israel, aku itu bertuhan kepada Allah. Kamu juga bertuhan kepada Allah. Maka sembahlah Allah. Inilah jalan yang lurus. Sama dengan Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kita di situ Yesus bertuhan kepada Allah, orang Israel juga bertuhan kepada Allah. Baca lagi Lukas 4 nomor 8, apa kata Yesus? Sebab ada tertulis engkau harus menyembah kepada Tuhan Allah, bukan kepada aku. Tidak pernah Yesus mengajarkan sembahlah aku karena aku Tuhan. Gak pernah. Justru Yesus mengajarkan bertuhan. Sebab ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Allah lah engkau berbakti. Lukas 4 nomor 22. Efeknya apa? Efeknya Yohanes 4:22 ini data read. Full data. Jangan kau bilang aku congor ya. Aku full data ini. Cuman gak aku tampilkan karena makan waktu. Data itu semuanya sudah di otakku. Data itu semuanya sudah di otakku. Jadi aku sebutkan saja. Efeknya apa? Yohanes 4:22 ya. Yesus mengaku menyembah. Pertanyaan. Dalam Yohanes 4:22 siapa yang disembah oleh Yesus? Jelaskan Rip. Kami menyembah kepada yang kami kenal. Pertanyaan. Di situ pertanyaanku Yesus menyembah kepada siapa? Kalau kau katakan dia Tuhan, dia menyembah kepada siapa? Silakan Rip, waktunya sudah habis. Ya, di mana tadi ayatnya? Yang terakhir di mana? Yohanes 4:22. Lukas 4 nomor 8 dan Yohanes 4 nomor 22. Lukas 24. Yohanes 4:22. Yohanes 4:22. Yohanes 4:22. Lukas tadi Lukas. Yohanes 4. Yohanes 4:22. Pertanyaanku kepada siapa Yesus menyembah? Saya sudah catat. Siapa yang disembah oleh Yesus? 8 ayat 22. Tadi Anda kan menyebutkan Lukas. Berarti kamu nggak nyimak. Oke, udah. Yohanes 4:22. Siapa yang disembah oleh Yesus? Oke. 22. Oke, siapa yang disembah oleh Yesus? Oke. Baik. Terima Bang. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini kita diskusi by data. Ya, teman-teman Islam bilang saya congor, yang congor adalah temanmu si Sarul. Dia menyebutkan ayat tanpa saya dari tadi, kalau masalah waktu, aku dari tadi tunjukkan data kok. Ya,
Ya, tadi pertanyaanmu adalah salah satu di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan. Ini tunjukkan data lagi. Ya. Misalnya Anda mengatakan di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan. Saya sampaikan nih. Yohanes 13 ayat 13 mengatakan apa? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus. Anda buktikan di mana Yesus Kristus mengatakan, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Aku akan bersahadat sekarang ini. Aku akan bersahadat sekarang ini. Tunjukkan kepada saya datang. Yesus mengatakan, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Ya, Anda tunjukkan data secara letterlet kepada saya. Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Saat ini aku akan bersahadat di live ini kepada Sarul. Janji ya. Kutunjukkan nanti, Ya. kutunjukkan. Iya, tunjukkan data yang saya minta. Secara letterlet Yesus katakan, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Ya. Itu tantangan sebaliknya kepada Anda. Anda buktikan setelah ini. Lalu Anda menanyakan tentang apa tadi ya. Tapi saya mau sampaikan dulu teman-teman. Satu pertanyaan saya yang tidak dijawab oleh Sarul. Saya menanyakan bahwa Tuhannya itu katanya tauhid. Tapi ternyata dalam ketauhidan kita subhanahu wa ta'ala selalu ada baginda Muhammad kekasih Allah. Ya, Anda memberontak kepada Allah, Anda juga memberontak kepada nabinya Muhammad. Anda tidak taat kepada Muhammad, itu juga Anda tidak taat kepada Allah. Malah dikatakan di sini, kalau tidak taat kepada manusia ini, Muhammad kan manusia. Kalau Anda tidak taat kepada Muhammad, ini hukumanmu bro. Nih. Ini hukumanmu itu. Salib atau di TONG, tangan dan kaki. Gitu ya. Jadi, di sini, ya, Allah itu menyetarakan dirinya kepada nabimu dalam surah Al-Maidah ya nomor 33. Nanti Anda jawab, saya tanyakan itu. Kenapa Allah menyetarakan dirinya kepada makhluk? Katanya kan dia tidak serupa dengan makhluk. Dia tidak sama kepada makhluk. Apakah jangan-jangan benar Muhammad itu wujud daripada Allah? Ya, ada videonya beredar itu. Ya. Muhammad itu nama puji. Ya. Allah itu ya hanya nama untuk Muhammad. Ya, ada videonya itu beredar sekali begitu banyak. Atau jangan-jangan itu benar. Karena memang ternyata tidak bisa dipisahkan tentang Allah. Tidak taat kepada Muhammad, tidak taat kepada Allah. Bahkan ini hukumannya loh. Ini berkaitan tentang hidup dan mati, bro. Ya. Berkaitan dengan hidup dan mati. Ya. Baik, sekarang Anda menanyakan tadi Yohanes 4 ayat 22. Bang, saya buka. Harusnya Anda bertanya, harus Anda tunjukkan. Supaya tidak dibilang congor. Yohanes 4 ayat yang ke-22. Ya. Yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Oke, ingat. Yesus Kristus adalah orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi termasuk Yesus dalam kemanusiaannya, mereka mengenal apa yang mereka sembah. Makanya Yesus berkata begini, ya, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Waduh, jaringanku Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila dia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya apa? Akulah dia. Akulah dia kawan yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya, akulah dia. Dalam ayat selanjutnya ayat 28 dikatakan, ya, apa namanya ya? Pada waktu itu datanglah murid-muridnya kan? Ya, Yesus mengatakan bahwa akulah Mesias itu. Yang ditanya oleh perempuan itu. Jadi yang disembah sesuai dengan pertanyaan Anda dalam ayat 22. Orang Yahudi menyembah Allah yang bernama Yahweh. Dan di dalam Yahweh ada Yesus dan ada Roh Kudus. Itu yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Itu yang diterangkan oleh Yesus. Jangan framing ayat ini. Silakan jawab pertanyaan saya dengan Anda menggunakan
Ditampilkan Bang. Mohon ditampilkan datanya. Ya, sekali lagi mohon ditampilkan datanya. Kita berbicara kita diskusi akademis, jadi Anda tampilkan data. Yang Oke, ku Bang, pakai yang ku Silakan. pakai data semua. Bang, saya juga boleh enggak? Kalau saya tidak menggunakan data begitu, saya juga dibilang congor. Makanya saya tunjukkan datanya Bang. Harus ada data. Mana nih? Mana PK-nya? Mana Oke PK-nya? ya, silakan. Silakan. Ya teman-teman, Arif bilang aku nggak pakai data. Padahal data udah dalam benakku semua. Ayat-ayatnya sudah kusebutkan. Ya, ini sama, dia pun congor juga. Allah itu adalah wujudnya Allah, ada videonya beredar. Mana? Di mana tertulis Allah itu wujudnya Nabi Muhammad? Di mana tertulis ayatnya? Kau katakan video siapa? Video siapa? Siapa yang ngomong? Hah? Di mana data dalam Al-Quran ataupun dalam hadis bahwasanya wujud Allah itu Nabi Muhammad? Di mana datanya? Kau pun congor juga ya kau. Video nggak tahu tapi video siapa itu. Dalil, pakai dalil ya, pakai dalil. Al-Quran atau hadis. Jangan video, kita nggak tahu entah siapa yang ngomong. Entah adanya orang pura-pura Islam. Dalil itu data yang akurat. Lalu kemudian tadi kau mengatakan Rip ya, kau ngasih tantangan sama aku. Buktikan di mana data Yesus mengaku aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Pertama, dalam Matius 11 nomor 25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus dia bukan Tuhan, yang Tuhan itu Bapanya. Siapa yang Tuhan? Bapanya. Yang saya minta, aku bersyukur kepadamu Bapa. Jangan sembah aku. Tunggu. Jangan dipotong dong, jangan dipotong waktuku. Ya, jadi kau menantang tadi di mana Yesus mengatakan aku bukan Tuhan. Matius 11:25. Siapa yang Tuhan? Di dalam Matius 11:25 berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan? Yang Tuhan Bapanya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yang kedua, di mana bukti data jangan sembah aku? Baca Lukas 4 nomor 8. Siapa yang disembah kata Yesus? Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya lah engkau berbakti. Jadi kata Yesus, sembahlah Allah, bukan sembah aku. Berarti Yesus tidak menyuruh menyembah dirinya. Jangan sembah aku, sembah Allah. Hanya kepada Allah lah engkau berbakti. Baca Lukas 4 nomor 8. Data sudah kujawab Rip ya. Matius 11 nomor 25. Di situ Yesus membantah dirinya Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Bapanya. Lukas 4 nomor 8. Yesus membantah jangan sembah aku. Sembahlah Tuhan Allah. Jadi berdasarkan datamu dalam Markus 6 nomor 8 ya. Yang menyembah kepada Yesus itu ya Markus 5 nomor 6. Di situ yang menyembah kepada Yesus itu orang kerasukan, Rip. Orang kemasukan jin. Ditampilkan Bang. Kemudian Matius 2 nomor 2. Ini komentar di saya. Komentar di saya ini minta Anda tampilkan. Gimana sih diskusinya? Semua aku bertanggung jawab dengan narasiku. Aku bertanggung jawab. Kalau aku salah, laporkan. Matius 2 nomor 2. Nggak bisa, Bang, nggak bisa. Di situ orang Majusi menyembah Yesus. Takut Arif. Alasan. Data sudah di otakku, Rip. Ngapain ku putar-putar kamera? Capek. Jangan congor. Capek aku muter-muter kamera makan waktu. Soalnya aku banyak. Oh, saya takut, makan Arif. waktu juga. Takut. Tapi saya putar. Sudah terbukti ya teman-teman ya. Sudah terbukti. Dalam Matius 11 nomor 25. Yang Tuhan itu bukan Yesus. Yang Tuhan itu adalah Bapanya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Lalu Lukas 4 nomor 8. Di situ dikatakan sembahlah Tuhan Allahmu. Di mana Yesus katakan? Buka Matius 11 nomor 25.
Matius 11 nomor 25. Ya ini nih. Di Bacakan. mana ayatnya? Baca. Berkatalah Yesus. Mana Pada waktu itu berkatalah Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus siapa yang Tuhan? Ayo. Menurut Yesus siapa yang Tuhan? Di mana di sini? Siapa yang Tuhan? Aku bukan Iya, menurut Tuhan, Yesus siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan menurut Yesus? Ya, di mana Iya, menurut Yesus siapa yang Tuhan di situ? Tuhan jangan sembah aku. Itu Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus siapa yang Tuhan? Tuhan adalah siapa? Yesus dan Roh Kudus. Siapa yang Tuhan menurut Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Di mana? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Tuhan? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Tuhan? Di mana? Di mana? Siap. Anda tenang. Iya, di mana? Oke. Di mana? Jadi gini, Bang. Silakan. Ini kita lihat teman-teman ya, siapa yang congor? Siapa yang congor? Kita lihat. Ya, Anda tunjukkan. Loh, udah hafal. Lukas 4 nomor 8, Matius 11 nomor 25 itu dalil itu. Aku sudah hafal. Kau dengarkan, aku sudah hafal. Aku lebih hafal Bible dari kau, Rep. Aku sudah hafal. Kalau Anda di Super Bowl, nggak bisa. Anda sudah ditendang. Kita di sini sekarang. Anda nggak punya data. Kita di sini sekarang. Kita di sini sekarang. Kamu nolak. Matius 11 nomor 25 berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut orang yang bersyukur, siapa yang Tuhan? Ayo. Iya, buka. Sekarang buka. Mana dalilnya? Mana? Aku sudah hafal semua dalam otakku semua, Rip. Nah, jangan bawa dari Kejadian sampai Wahyu aku udah hafal semua. Data. Ayo. Gak perlu aku buka data. Loh, ya? Matius 11 nomor 25. Pada saat itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut orang yang bersyukur, siapakah yang Tuhan? Bluetooth connected. Ayo. Baik. Anda siapa yang Tuhan? Ya, menurut orang bersyukur. Sebentar, diam. Tadi saya bilang, kalau Anda bisa menunjukkan sama saya kalimat dalam Alkitab, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Aku saat ini akan mengucapkan 2 kalimat. Ternyata dalam Matius 11 ayat 25 yang Anda bawa, tidak ada narasi itu. Siapa yang Tuhan? Dalam Yohanes 13 dalam Matius 11 nomor 25, siapa yang Tuhan? Bukan masalah siapa Tuhan. Di situ tidak ada kalimat, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Yang saya minta itu. Kan Matius 11 25, siapa yang Tuhan? Aku sebagai Tuhan. Sebentar. Dalam Matius 11 25, siapa yang Tuhan, Rip? Siapa yang Tuhan? Yesus mengaku. Bilang di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan. Saya kasih dalilnya, Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku Tuhan dan guru, katamu tepat. Karena aku memang itu Tuhan Tuhan. dan guru. You call me teacher and master. You call me teacher and master, not God. Not God. Not God. Matius 11 nomor 25, siapa yang Tuhan? Maka berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan menurut Yesus? Ayo. Mana, bro? Silakan. Mana di sini? Pada waktu itu, biar ku baca. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Di mana Yesus di situ? Aku bukan siapa Tuhan, yang Tuhan? Aku. Siapa Tuhan menurut Yesus? Di mana di sini Yesus? Siapa yang Tuhan? Itu, jangan menarasikan, jangan menafsir. Iya, siapa yang Tuhan menurut Yesus? Menurut Yesus siapa yang Tuhan? Di mana Yesus di sini mengaku sebagai siapa yang Tuhan menurut Yesus? Siapa yang Tuhan? Jangan sembah aku. Pada saat itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus siapa yang Tuhan? Ayo. Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Loh. Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Di mana? Menurut Yesus yang Tuhan siapa? Siapa yang Tuhan menurut Yesus? Siapa Tuhan? Siapa Tuhan di sini adalah nggak penting. Pada saat itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut orang yang bersyukur, menurut Yesus siapakah Tuhan? Inilah kalau botol ya. Oke kawan-kawan, sekarang kita tertibkan saja.
sama dia ya. Iya. Iya. Ini kau. Juga yang bernama Allah. Nih. Allah namanya. Tadi dia bilang saya congor ya. Apakah Muhammad itu Allah? Jangan pakai data itu. Di mana tertulis? Jangan perkataan Ustadz. Gak bisa. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Insan itu sebenarnya Di mana? Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Arif sudah panik teman-teman. Arif sudah panik. Di mana tertulis? Di mana? Di Al-Qur'an kah atau di hadis? Di mana? Di mana? Itu bukan Islam. Yang ceramah bukan Islam. Yang mengatakan Allah itu adalah Nabi Muhammad itu bukan Islam. Itu bukan Islam. Yang mengatakan wujudnya Muhammad adalah Allah itu bukan Islam. Gak bisa, Rip. Gak bisa. Gak bisa. Itu juga yang Gak bisa, Rip. Allah Gak namanya masuk. Muhammad wujud. Arif udah panik teman-teman ya. Si Arif udah panik. Udah panik. Allah tuh cuma Arif udah panik. Wujudnya itu adalah Dia mau Muhammad. kabur, dia tak Rupanya nggak mau. Nanti dibilang kabur. Jadi Terakhir apa ya kayak gini. Muhammad itu Ditodongnya sebenarnya wujud mic, Allah. Wujud dibuat dihidupkannya musik Oke. apa kayak gini, piti-piti kayak Sekarang gini. saya tanya, apakah si Juma? Oke, saya kasih lagi data satu lagi. Ini pasti Muslim. Di mana Ini pasti tertulis? Muslim. Sebentar ya. Oke. Di mana sebentar ya. tertulis Allah itu adalah Nabi Muhammad? Di mana tertulis? Di mana Oke. tertulis wujud Allah adalah Nabi Muhammad? Di mana? Di Al-Qur'an Oke. kah atau di hadis? Di mana? Di mana? Di mana, Rip? Oke ya. Di mana tertulis? Oke, di mana? Di mana tertulis? Yang dikatakan sebagai Allah Di yang mana perkasa. tertulis Allah apa? wujud Allah yang kekal. Allah Siapakah dia? adalah Nabi Itu sudah Muhammad? pasti Di mana? bukan Yesus, melainkan Ayo. dia yang kita peringati Di mana? hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu Penggalan-penggalan alaihi yang wasallam. dibawa. Oke ya. Sekali lagi ya, dengarkan. Dengarkan. Oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah apakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Itu nggak ya. data, Rip. Jadi itu bukan bukan Islam data. ya? Yang ngomong Itu bukan data. Islam lagi. Ayo kita konfirmasi Ya. kepada Bang Zuma. Aku yakin Bang Zuma tidak bermaksud seperti Apa itu. bukan data? Ayo, kita Dia konfirmasi sendiri sama yang Bang Zuma. Sampai dipanggil oleh murid. Iya, itu Bang Zuma Sampai dipanggil kepleset oleh mungkin, kepleset. Bukan maksud itu Bang Zuma, tidak. Kamu nggak bisa mengelak, Rip. Tuhanmu dua, Rip. Tuhanmu tiga. Kok nggak bisa ngelak? Tuhanmu dua. Tuhan yang jadi manusia satu, Tuhan yang tidak kelihatan satu. Ya, di dalam Matius 11:25. Allah itu cuma nama. Siapa yang wujudnya Tuhan? Itu Ayo. Muhammad. Iya. Dalam Matius 11:25 siapa yang Tuhan, Rip? Siapa yang Tuhan? Silakan. Di dalam Matius 11 nomor 25 siapa yang Tuhan? Ayo, Rip. Siapa yang Tuhan? Dari awal ketika Anda Gimana? naik ke room saya, Bang. Anda Aku menanyakan pakai ayat ini data. dan Pakai saya data sudah Matius 11 nomor jawab 25. dengan Kau pakai data, Tapi di mana datanya? Otakmu lah. Di mana datanya? Otakmu lah yang tidak sampai. Otakmu itulah yang tidak sampai. Sudah Iya. berkali kali saya jelaskan ini ayat. Iya, siapa yang bahwa Tuhan? Yang Iya, siapa yang dimaksudkan Tuhan? Tuhan adalah Bapa yang daripada Yesus Kristus, dan Yesus Kristus ada di dalam Bapa. Berarti bukan Yesus. Yang juga adalah. Tapi Anda kan tidak mau terima itu, iya kan? Di Anda mana kan tidak mau terima dikatakan itu. bahwa Ya. misalnya Yesus itu di dalam Bapa? Di Bawa mana? apa? Sekarang kan saya tantang Anda tadi. Tunjukkan Di mana di data yang Yesus kau mengaku sampaikan itu sebagai tertulis? Tuhan. Di mana? Ya. Data yang seperti kau ucapkan Tadi itu di Anda mana mengatakan- tertulis? Hah? Itu data Ya. gereja Di itu. mana tadi Anda Di mana mengatakan, tertulis data seperti di mana itu? Yesus mengaku sebagai Di Tuhan? mana? Kita tunjukkan datanya. Ya. Di Yohanes mana 13 data yang barusan ayat kau katakan 13. itu tertulis? Di mana? Menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus mengakui, ya, bahkan Yesus disembah kawan-kawan. Ya, Yesus disembah ketika disembah oleh para malaikat. Siapa yang bisa disembah? Hanya Yesus. Perhatikan Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Yang menyembah Yesus ODGJ. Kau baca tuh Markus 5 nomor 6. Markus 5 nomor 6 yang menyembah Yesus itu orang kerasukan.
Anda Matius 2 training nomor lagi. 2, ya. Kan? Matius Anda 2 dari nomor tadi 2 nggak orang pakai data, Majusi Bang. yang menyembah Yesus. Sekarang saya tanya Anda. Iya. Anda mau lanjut diskusi dengan saya. Markus tapi 5 satu nomor 6. perjanjian Anda Markus tunjukkan 5 data. nomor 6. Bang Sarul. Bang Sarul. Itu saya data itu mau Markus 5 lanjutkan nomor 6. diskusi dengan Anda. Markus 5 nomor 6 data, Tapi Rip. Anda janji. Markus 5 nomor 6 data. Anda open cam. Itu Markus 5 Anda nomor 6 itu buka data itu. datanya. Iya, buka data. Mana datanya? Mana? Iya. Saya bicara Markus 5 Al-Quran, nomor 6 saya yang bicara menyembah Al-Quran, Yesus siapa? Nih, saya bicara Al-Quranmu, saya baca nih, ada datanya. Mana datamu? Pemalas. Hah? Ini diskusi akademis, bro. Aduh. Bukan modal congor. Anda harus buktikan, harus tampilkan data. Kalau nggak ada datamu, sudah 4 kali putaran. 4 kali putaran kita. Satu pun Arif. tidak ada tunjukkan data. Diskusi Matius bagaimana? 11:25 aja kau congor itu. Anda, bukan datanya kan kutunjukkan kan. Ku kasih lihat datanya kan. Ku kasih lihat data. Kamu jaringanmu ngelek. Suaramu hilang timbul. Tuh nggak ada suaramu tuh. Ya makanya bro, nih. Ya, Allahmu itu setara dengan Muhammad. Siapa orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi, ya, hanyalah di BUNUH atau disalib. Jadi di sini setara, saya bisa tunjukkan beberapa ayat lagi bahwa Allahmu itu Dah, setara kutanggapin dengan ya. Nabi. Jadi atau Muhammad. Al-Kahfi 110 kau baca. Baca suratul Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum. Di situ Allah menegaskan kepada Muhammad, ya Muhammad, qul ana basyarum mislukum. Ini data yang kubaca, aku sudah hafal, Rip. Aku sudah hafal dalam benakku. Dalam surah Al-Kahfi dikatakan qul. Datanya tampilkan. Qul ya Muhammad ana basyarum mislukum. Katakanlah Muhammad bahwasanya aku ini manusia sama seperti engkau. Itu data. Al-Kahfi 110. Stres dia. Mana datanya, Bang? Stres dia, teman-teman. Datanya mana? Si Arif stres dia. Mana, Bang? Panik Arif. Bang, datanya. Arif panik. Ini loh, 800 orang. Al-Kahfi 110 baca. Mana datanya? Al-Kahfi 110. Al-Kahfi 110. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah Muhammad, aku ini manusia sama seperti kalian. Nabi Muhammad itu manusia. Data. Al-Kahfi 110. Data, tunjukkan data. Al-Kahfi 110. Mana? Di situ dikatakan qul innama ana basyarum mithlukum. Mana? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini, kamu itu adalah manusia biasa. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Dan kami umat Islam tidak pernah mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan. Berbeda dengan Kristen, ya. Berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen sudah mengakui bahwasanya Yesus Tuhan, Bapaknya Yesus juga Tuhan. Berarti Matius 11 nomor 25, ada Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Tunggu-tunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa. Siapa tadi yang mengatakan ini? Allah apa? Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus. Nggak bisa. Melainkan dia yang kita peringati. Itu Bang Zuma nggak punya maksud. Mungkin Bang Zuma kepleset. Itu bukan data, Rip. Itu bukan data. Di mana tertulis? Datamu? Tunjukkan bahwa datamu mana? Datamu. Katanya wujud Allah adalah Nabi Muhammad. Di mana? Loh, Al-Kahfi 110 buka. Ya. Dalam otakku datanya semua. Al-Kahfi 110. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah Muhammad bahwasanya engkau adalah manusia biasa. Katakanlah Muhammad. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah tuh cuma nama.
mau cari standar yang sama mereka teman-teman ya. Arif mau cari standar yang sama. Insan itu sebenarnya Muhammad, Karena dia Muhammad bertuhan itu kepada dua sebenarnya Tuhan, wujud Allah. dia memaksakan agar umat Islam juga bertuhan kepada Biasa Nabi Muhammad. dicari ilmu. Ngawur Syarif, ngawur. Ya,